Transaksi keuangan non-tunai, mulai dari belanja dengan kartu debit, transfer, atau bayar di ATM. Sampai membayar barang dagangan lewat smartphone, selama ini lalu lintas uangnya lari ke luar negeri dan dikelola oleh perusahaan asing. Total ada 5.600 triliun transaksi di mesin ATM dan kartu debit, ditambah 281 triliun rupiah transaksi kartu kredit sepanjang 2016 lalu. Transaksi non-tunai sebanyak ini selama ini diproses di luar negeri, membuat Bank Nasional harus membayar biaya jasa pemrosesan yang tidak kecil. Tahun lalu, perbankan Indonesia harus membayar sebesar 25 triliun rupiah biaya jasa pemrosesan lalu lintas transaksi ke perusahaan asing. Akibatnya, Bank Nasional membebankan berbagai biaya yang lebih tinggi pada nasabahnya. Kini Bank Indonesia membuat aturan baru soal gerbang pembayaran nasional yang memungkinkan pemrosesan transaksi non-tunai dilakukan di dalam negeri oleh perusahaan nasional. Katanya belanja menggunakan kartu debit, menggunakan Visa, itu ada transaksi fee yang keluar ke luar negeri. Nah ini dengan adanya NPG tadi, itu nggak ada lagi. Kita menggunakan rupiah di domestik. Harganya lebih murah. Tentunya harganya lebih murah dari itu. Sehingga dengan harga yang lebih murah, tentunya ada dampak terhadap masyarakat. Transaksinya bisa lebih murah. Dalam aturan baru ini, Bank Indonesia akan membentuk 3 perusahaan baru yang akan menangani lalu lintas pembayaran non-tunai di Indonesia. 3 perusahaan ini disebut lembaga standar, switching, dan jasa keuangan. Mereka inilah yang nantinya akan menggantikan peran perusahaan asing memproses lalu lintas transaksi non-tunai. Tentunya dengan adanya ketiga itu banyak manfaat yang bisa kita ambil di situ. Pertama adalah meningkatkan efisiensi. Buat mereka? Buat mereka dan industri sistem pembayaran, terutama industri pembayaran retail. Kedua adalah meningkatkan akses sistem pembayaran. Akses sistem pembayaran itu bisa diakses lebih luas. Ketiga adalah kemudahan di dalam penggunaan instrumen sistem pembayaran retail. Contohnya kemudahan di dalam pembayaran retail adalah sekarang contohnya adalah kita mempunyai e-money. E-money ini kita kalau top up susah, hanya bisa digunakan di bank tertentu. Misalnya saya punya e-money-nya Mandiri, tetapi saya hanya bisa top up di ATM-nya Mandiri. Tetapi ke depan itu top up bisa dilakukan di ATM-nya tempat lain. Asal satu jaringan? Bukan, semua jaringan bisa. Semua jaringan? Semua jaringan bisa, karena jaringan tadi sudah terinterkoneksi. Jadi dengan adanya aturan baru ini, Bank Indonesia menargetkan jumlah mesin ATM akan makin sedikit. Karena setiap mesin bisa memproses transaksi dari banyak bank lewat mesin ATM bersama yang akan ditambah jumlahnya. Masyarakat juga tidak perlu menambah kartu debit atau kredit, karena transaksi kartu bisa dilakukan lintas bank di mesin EDC dan mesin ATM yang sama. Bank Indonesia juga mengatur tarif biaya jasa keuangan turun hampir separuhnya, sehingga biaya yang dibebankan bank pada masyarakat juga semakin turun. Para bankir pun menyambut baik aturan baru dari Bank Indonesia. Karena ada logo National Payment Gateway asing, itu lari dulu ke luar negeri. Sistemnya maupun fee-nya, dan fee-nya besarannya sekitar 2% sampai 3% saat ini. 25 triliun itu hitungannya dari total pembelanjaan domestik kali 2% fee-nya itu, dan nanti mudah-mudahan yang saya dengar itu bisa di bawah 1% nanti. Melakukan persiapan, kemudian kita sudah nanti BNI atau maupun lewat subsidiaries untuk melakukan penyertaan di National Payment Gateway segera. Setelah peraturan ini berlaku, transaksi non-tunai lainnya dengan kartu e-money yang digunakan di gerbang tol elektronik juga bisa lebih bervariasi dari yang sudah berjalan sekarang ini. Tim Liputan, Kompas TV.